didukung oleh Halo pemirsa Metro TV, selamat Hari Natal. Natal selalu menjadi momen yang spesial karena selain kita bisa beribadah, kita juga bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Salah satu opsi yang bisa Anda lakukan adalah berkunjung ke Hotel Borobudur karena bisa dilihat di belakang saya ornamen Natal ini begitu indah dan pastinya bisa menambah semarak Natal ketika Anda habiskan bersama dengan keluarga. Tapi balik lagi pemirsa, berkaitan dengan Natal ini dihabiskan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bisa menghabiskan seluruh waktu bersama dengan keluarga, tapi juga ada yang harus berbagi waktu bersama dengan pekerjaan yang tengah dijalani. Dan saat ini spesial edisi Natal kita akan berbincang dengan satu sosok inspiratif, seorang ibu yang sangat luar biasa, merupakan ibu di rumah dan juga ibu bagi masyarakat Maluku Utara. Siapa lagi kalau bukan Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Coanda. Ibu Sherly, selamat Hari Natal. Terima kasih, selamat Hari Natal. Ibu Sherly, nggak terasa ya saat ini kita sudah di penghujung tahun 2025. Melihat perjalanan Ibu sepanjang tahun 2025, berperan membina keluarga sembari membina masyarakat Maluku Utara. Bagaimana Anda memaknai Natal di tahun ini? Tahun ini mungkin tentang pemulihan ya. Kita selalu percaya bahwa Natal itu membawa kasih. Cuman di tahun ini, tahun kedua, saya merayakan Natal bersama anak-anak tanpa almarhum. Jadi setiap Natal kita lebih pakai untuk merefleksi, buat doa dan menyadari bahwa dengan iman kasih itu datang, dan dengan kasih kita bisa bertahan dan keluarga kita perlahan mulai dipulihkan kembali. Salah satu pesan yang selalu Ibu angkat, salah satunya juga pesan ketika di Maluku Utara kemarin, Ibu mengenai pemulihan keluarga. Karena memang keluarga ini inti dari Natal ya Ibu. Bagaimana Ibu menjelaskan terkait dengan hal itu? Kalau kita kan selalu Natal itu kan selalu bersama dengan keluarga ya. Dan saya selalu percaya bahwa karena saya juga seorang ibu, dan penting bagi saya untuk hati saya dipulihkan dulu. Ketika hati saya dipulihkan, maka keluarga, anak-anak bisa dipulihkan, dan kemudian komunitas sekitar kita bisa dipulihkan. Apakah saya sudah pulih sepenuhnya? Belum, tapi kita dalam perjalanan menuju sana. Dan satu-satunya cara untuk kita memulihkan diri yaitu dengan menghadirkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam proses pemulihan ini. Karena kalau enggak kan mungkin karena ada kejadian 12 Oktober kemarin, mungkin sekarang kita bisa kepahitan ya. Dan saya memilih untuk dengan iman menghadirkan kasih dalam hidup saya dan anak-anak, sehingga walaupun kita tidak mengerti tapi kita percaya dan melanjutkan kehidupan kita dengan mengisi hati kita dengan kasih. Dan Natal itu tentang kasih, sehingga Natal menjadi waktu momen yang spesial untuk kita merenungkan kembali makna kasih dalam hidup kita. Apakah kita sudah melaksanakannya dengan benar, dengan baik atau belum? Selain berkaitan dengan kasih, saya juga melihat Ibu ini menerapkan Natal terang, Bu. Karena Natal ini kan menjadi terang, dan yang namanya terang itu kan gak cuma bisa dirasakan oleh orang sekitar, tapi juga bagaimana masyarakat Maluku Utara. Bagaimana Ibu bisa terus ikhlas melakukan segala sesuatu, melakukan apa yang sebelumnya almarhum lakukan dengan setia, Ibu? Ya itu tadi, saya ketika 12 Oktober itu kan orang yang bertanya, kok saya bisa tegar dan melanjutkan semuanya. Saya sering berpikir waktu itu sih mungkin ada satu kalimat yang membuat saya kuat, tetap percaya walaupun tidak mengerti. Jadi mungkin dimulai dengan iman. Saya memilih untuk percaya walaupun saya tidak mengerti, dan iman itu membuahkan kasih, dan kemudian kasih itu memulihkan seluruh hidup saya sebagai penolong kepada suami. Tugas saya itu mendukung semua pekerjaan dan cita-cita suami. Ketika almarhum suami saya tidak ada, semua energi itu saya pindahkan untuk selain mengurus ketiga anak saya, meneruskan janji-janji almarhum yang belum selesai ke Maluku Utara. Saya tidak bisa mengasihi Maluku Utara kalau hati saya penuh dengan kepahitan. Jadi saya memutuskan untuk mengizinkan kasih masuk ke dalam hati saya, karena bagi saya
gelap itu ada karena tidak ada terang, sehingga kepahitan itu ada ketika tidak ada kasih. Ketika saya memutuskan hati saya penuh dengan kasih, maka kepahitan itu hilang dengan sendirinya. Dan ketika hati saya dipenuhkan oleh kasih, hati saya dipulihkan, maka saya bisa berbagi kasih ini kepada di sekitaran saya, mulai dari ketiga anak saya, orang tua saya, masyarakat Maluku Utara. Dan ini proses dari saya memulihkan diri dan memulihkan Maluku Utara harapannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.